Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resusari Amalisa dari absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendalami surat permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, wajib pajak dan pengusaha kena pajak PKP merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku secara umum. Wajib pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya. Sedangkan pengusaha kena pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan terkait pajak pertambahan nilai. Setiap wajib pajak, badan pengusaha wajib dikenai pajak yang didasarkan atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya, dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengertian pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP, penyerahan jasa kena pajak JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta perubahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pemungutan pajak terhadap pengusaha kena pajak PKP terjadi atas berikut ini. A. Penyerahan atas barang kena pajak. B. Impor barang kena pajak. C. Penyerahan jasa kena pajak. Yang D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Yang E. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Yang F. Ekspor barang kena pajak berwujud. Dan yang terakhir, ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang kedua ada pengertian nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Setiap wajib badan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia wajib mendaftarkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak merupakan nomor identitas resmi yang diberikan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha yang memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak. Adapun beberapa persyaratan subjektif dan objektif untuk mengukuhkan wajib pajak badan sebagai pengusaha kena pajak. Persyaratan subjektif permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak antara lain sebagai berikut. A. Melakukan pengisian formulir permohonan pengusaha kena pajak atau PKP. Yang B. Fotokopi KTP pemilik usaha. C. Fotokopi NPWP pemilik usaha. Fotokopi NPWP perusahaan, fotokopi SITU, surat izin tempat usaha, dan SIUP, surat izin usaha perdagangan, fotokopi akte perusahaan, dan yang terakhir surat kuasa permohonan pengukuhan kena pajak apabila yang mengajukan permohonan bukan pemilik usaha. Yang kedua ada persyaratan objektif permohonan pengukuhan kena pajak antara lain sebagai berikut. Yang A. Untuk pengusaha orang pribadi telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kedua, tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak. Yang B. Untuk pengusaha berbentuk badan. Apabila pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak PKP namun tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, KPP berhak mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A. Pengusaha yang dikenai PPN. Yang B. Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda. Yang C. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. D. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir, pengusaha yang menghasilkan peredaran bruto atau jumlah penerimaan bruto yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni sebesar 4,8 miliar. Baik, dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, Mbak Intan.
Apa konsekuensi hukum bagi lembaga yang belum memiliki NPPKP? Selanjutnya Mbak Saro. Siapa pihak yang berwenang menerbitkan surat NPWKP? Baik, di sini saya izin menjawab dari pertanyaan Mbak Zahro terlebih dahulu. Siapa pihak yang berwenang menerbitkan surat NPPKP, yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Apakah sudah terjawab? Ya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Intan. Apa konsekuensi hukum bagi lembaga yang belum memiliki NPPKP? Jadi konsekuensinya yaitu KPP berhak mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan tidak dapat memungut atau mengkreditkan PPN dan dikenai sanksi administratif. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.